Di setiap pengadilan agama, baik kabupaten atau kota, itu angka perceraian itu rata-rata di atas 1000 perkara. Bagaimanakah cara mengurus cerai tanpa harus sidang? Tanpa harus sidang, kemudian cepat dan biaya murah. Halo sahabat subscriber semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pengacara Santuy Official bersama saya Advokat Mung One. Di video vlog hari ini saya akan kembali menjawab pertanyaan sahabat subscriber, sahabat YouTube yang bertanya permasalahan perceraian, dimana memang angka perceraian di Indonesia ini cukup lumayan tinggi. Karena berdasarkan pengetahuan kami, di setiap pengadilan agama, baik kabupaten atau kota, itu angka perceraian itu rata-rata di atas 1000 perkara. Artinya banyak masyarakat yang membutuhkan informasi, yang membutuhkan edukasi, ataupun juga tata cara bagaimana mengurus cerai yang tepat, yang sesuai dengan aturan hukum, aturan perundang-undangan yang telah ditentukan. Adapun pertanyaannya dari sahabat kita ini yang bertanya yaitu, bagaimanakah cara mengurus cerai tanpa harus sidang? Tanpa harus sidang, kemudian cepat dan biaya murah. Simak jawabannya di video ini sampai dengan selesai. Namun sebelum dilanjutkan, tentu bagi Anda yang belum subscribe dulu, bagi Anda yang belum sholat dulu ya. Tentang bagaimana cara ngurus cerai, ini bagi mereka pasangan suami istri yang memiliki masalah rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, secara musyawarah, namun tidak menemukan titik temu, apalagi ada di situ ada kekerasan fisik, psikologis, kemudian juga ada kezaliman, maka itu bisa menjadi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh aturan hukum yang berlaku. Baik, tentang tata cara atau tips mengurus surat cerai yang cepat tanpa harus sidang. Apakah itu ada? Jawabannya ada. Ya. Bagaimana caranya? Caranya Anda atau teman-teman harus menguasakan kepada kuasa hukum atau advokat atau pengacara. Apalagi Anda tidak memiliki banyak waktu atau sibuk bekerja, tidak sempat harus sidang setiap minggu, atau mungkin tidak cukup memiliki pengetahuan terkait dengan bagaimana tata cara persidangan atau mengurus perkara, bisa menggunakan jasa pengacara. Nah, dengan menggunakan jasa pengacara, teman-teman tidak perlu sidang. Mengurus cerainya tidak perlu sidang, alias tinggal tunggu beres saja. Namun tentunya dalam perkara perdata itu, sebelum pemeriksaan perkara, para pihak wajib mediasi yang difasilitasi oleh hakim mediator. Nah, di dalam undang-undang tentang mediasi itu, para prinsipal, baik penggugat maupun tergugat atau pemohon dan termohon, itu wajib hadir pada saat mediasi. Minimal 1 kali pertemuan harus hadir. Nah, bagaimana supaya tidak usah hadir nih? Nah, bisa nggak penggugat atau tergugat tidak usah hadir? Jawabannya bisa, tentu dengan menguasakan kepada pengacara. Dan surat kuasa tersebut tidak cukup dengan surat kuasa khusus, akan tetapi harus juga membuat surat kuasa istimewa untuk mewakili dan atau mendampingi kliennya pada saat mediasi yang dikuatkan dengan akta notaris. Itu surat kuasa istimewa untuk mewakili dan atau mendampingi kliennya pada saat mediasi. Jadi harus ada surat kuasa lagi untuk mediasinya. Ya, itu terkait dengan aturan mediasi. Silakan menggunakan atau menunjuk pengacara yang Anda percayai. Nanti pengacara yang mengurus semuanya dari awal sampai dengan akhir. Nanti Anda tinggal menunggu update bagaimana perkembangan perkaranya. Nah, bagaimana dengan perkara gugatan cepat? Perkara itu bisa cepat selesai apabila yang pertama, para pihak sudah sepakat bercerai, ya sudah membuat surat pernyataan. Maka ketika sudah sepakat, salah satu pihak atau tergugat atau termohon tidak perlu hadir, ya, karena sudah membuat surat kesepakatan untuk berpisah secara baik-baik. Nah, itu nanti dibuktikan. Nah, nanti sidangnya tidak akan berlama-lama, cukup 1-2 kali sidang, nanti langsung putusan. Kemudian terkait dengan biaya murah, penyelesaian perkara di pengadilan dengan biaya murah itu relatif ya teman-teman, tergantung jenis perkaranya, tergantung kerumitannya,
tergantung kompleksitasnya dan tergantung radius para pihak dari domisili atau tempat tinggalnya ke kantor pengadilan. Kemudian juga kalau ada objek sengketa, itu seperti apa objek sengketanya, di mana letak objek sengketanya. Mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat. Sampai jumpa di video vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.